Minasan, konnichiwa! Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian buat brainstorming biar pikiran kalian makin terbuka, guys. Karena kenapa? Karena entah kenapa nih, masih aja nih di antara kalian yang ngomong bahwa bahasa Jepang itu susah, Kak. Ya ampun, kalau kanji iya sih susah, tapi enggak deng, asal tahu bentuknya, guys. Nah, kalau bahasa Jepang kalian masih bilang susah. Kenapa ya kira-kira? Nah, di video kali ini aku bakalan menjabarkan beberapa alasan mungkin kenapa kalian masih bilang bahasa Jepang itu susah. Buat yang penasaran dan pengen tahu tips-tipsnya seperti apa biar nggak susah, pantengin videonya sampai selesai. So, penyebab yang pertama kenapa bahasa Jepang masih kalian anggap susah adalah karena kalian sudah merasa cukup dan kurang eksplorasi, guys. Katakanlah selama ini kalian tuh udah belajar nih bahasa Jepang dari Minano Nihongo misalnya. Kalian udah melengkapi vocabulary kalian, udah belajar bumpo atau pola kalimat di dalam buku tersebut, dan kalian sudah merasa cukup gitu, kayak ya udah, aku udah merasa cukup dengan ini. Kemudian kalian praktekkan hal yang sudah kalian pelajari tadi. Jadi yang kalian praktekkan tuh cuman hal itu aja gitu. Kebayang nggak gimana mau berkembang, guys? Karena sebenarnya yang namanya bahasa itu, dia tuh nggak kaku, nggak seperti mungkin matematika atau ilmu yang pasti lainnya. Bahasa ini adalah sesuatu yang terus berkembang seiring dengan zaman. Nggak ada selesainya kita kalau ngomongin belajar bahasa, guys. Jadi caranya adalah kalian harus terus eksplorasi, teman-teman. Katakanlah misalnya dengan cara berbicara dengan orang Jepang, ngobrol dengan teman kalian yang juga sama-sama belajar bahasa Jepang. Kemudian kalian bisa catat tuh ada kotoba-kotoba baru atau pola kalimat baru gitu kan, atau hyogeng-hyogeng yang baru. Nah, dari situ kalian praktekkan, guys, di depan kaca misalnya. Atau mungkin kalian langsung coba ngobrol bersama orangnya. Jadi kalian tuh bener-bener bisa istilahnya ngambil ilmu dari orang tersebut, kemudian kalian latih. Nah, itulah caranya supaya kalian tuh semakin eksplor, semakin berkembang juga kemampuan berbahasanya. Jadi jangan pernah merasa cukup, guys. Eksplorasi. Oke, guys, kita masuk ke penyebab yang kedua. Kenapa sih kamu bilang bahasa Jepang itu susah? Nih pasti nih, ini tuh banyak dialami sama kalian. Karena kalian tuh belajarnya cuman sendirian, guys. Percaya atau enggak, sesuatu yang kita pelajarin cuman sendiri tuh bener-bener bisa bikin kita jenuh. Di satu titik waktu tertentu tuh kita kayak, aduh boring, nggak ada temen sharing. Kayak kita tuh cuman explore di batas kemampuan kita sendiri aja. Nah, itu tuh ntar bakal ada titik jenuhnya, guys. Jadi sebenarnya kalau misalkan belajar itu baiknya tuh kayak ramean. Kalau menurut aku gitu sih. Jadi kamu temuin tuh teman-teman yang ternyata sama-sama kamu suka belajar bahasa Jepang juga, dan kalian belajar barengan ya. Gitu. Memang bisa sih, kalaupun kalian belajar sendiri, bisa aja kemampuan bahasa Jepang kalian pun bisa meningkat sih, tapi nggak akan drastis, guys. Beda halnya ketika kamu tuh masuk ke dalam suatu kelompok, kalian tuh belajar bareng, bisa sharing bareng, itu bakalan jauh lebih pesat kalau kata aku ya. Kemampuan berbahasa kalian bakalan jauh lebih keren lagi, bakal bisa lebih explore lagi seperti di poin pertama tadi. Nah, aku punya solusi buat kalian yang mungkin nggak punya teman-teman atau nggak punya komunitas yang ternyata suka Jepang. Nah, solusinya kalian bisa belajar bareng kita di Wagomu Japanese Class. Karena di sini ada program N5 dan juga N4 nih, dimana kalau N5 ini selama 3 bulan, dan yang N4 ini akselerasi 15 hari. Yang kerennya di sini tuh biarpun secara otodidak, guys, tapi di sini pun ntar bakal ada sesi sharing dan discuss juga, pastinya bareng mentor. Dan kalian bisa jadi punya teman baru loh, ya nggak sih, guys? So, buat kalian yang mungkin penasaran, pengen coba belajar di sini, silahkan kalian langsung aja klik link yang ada di description box. Oke, kita masuk ke penyebab yang terakhir, guys ya. Alasan yang ketiga ini adalah karena kalian tuh malu bertanya dan takut salah. Wah, yang namanya belajar bahasa nggak boleh takut salah, nggak boleh malu bertanya. Jadi kalian harus berani dan harus nggak tahu malu ya, tapi jangan malu-maluin dong. Jadi intinya kalian harus bener-bener proaktif nih kalau lagi belajar bahasa. Kebayang nggak sih kalau misalkan kalian belajar bahasa nih, kalian mau ngobrol sama orang, ya kan? Tujuan dari belajar bahasa itu supaya kalian bisa berkomunikasi dengan orang yang berbahasa tersebut, iya nggak sih? Terus kalian malu, mau kapan cobanya, guys? Bener nggak sih? Kalian harus nyemplung, kalian harus berani ya, intinya seperti itu. Itu kesalahan yang juga Manda lakukan, karena dulu ketika kuliah, aku kan ambil sastra Jepang, aku ada dosen beberapa orang Jepang,
Aku malu banget buat nanya karena aku nggak tahu kotobanya, aku nggak tahu kosakatanya apa. Padahal nggak apa-apa nih, kalau kalian nggak tahu kosakatanya apa, kalian bisa balik nanya terlebih dahulu. Misalnya aku mau bahas tentang bantal, aku tanya nih ke guru aku, Sensei, kore wa nihongo de nan desu ka? Aku tanya dulu nih, bantal bahasa Jepangnya apa? Nah, kemudian kalian bisa lanjut dong topik tentang bantal tersebut kalau kalian udah tahu kotobanya, ya kan? Atau misalnya, kalian ngerasa lawan bicara kalian bicaranya terlalu cepat, ya nggak sih? Kayak logat Tokyo tuh cepet banget, wah hayai gitu ya, cepet banget ngomongnya. Dan kalian tuh nggak nangkep nih, ngomong apa nih orang Jepangnya, kalian bisa minta dia untuk katakan sekali lagi. Misalnya, sumimasen, mo ichido itte kudasai, kayak tolong dong ucapin sekali lagi, atau mungkin kalian mau minta dia bicara lebih pelan misalnya. Misalkan, yukkuri hanashite kudasai, tolong dong bicara lebih pelan lagi. Nggak apa-apa guys, nggak ada yang salah. Bahkan mungkin orang Jepangnya bakalan mengapresiasi kalian karena kalian berani bicara, berani apa ya? Berani speak up gitu. Berani untuk berkomunikasi dengan mereka, itu keren guys. Jadi diingat ya, tadi ada 3 penyebab atau 3 kesalahan yang mungkin kalian lakukan sehingga kalian bisa berpikir bahwa bahasa Jepang itu susah. Padahal no guys, tidak susah. Oke, teman-teman J Family, jadi kesimpulannya adalah 3 hal yang tadi tuh memang bisa jadi penyebab kenapa kalian bilang bahasa Jepang itu susah. Dan kalian udah tahu kan sekarang tipsnya apa supaya tidak terjadi hal tersebut? Ya jangan lupa dipraktekkan ya teman-teman. Dan kalau dari Manda ada 1 poin lagi sih sebenarnya yang paling krusial ya terhadap susah atau enggaknya sesuatu, yaitu kamu benar-benar harus suka dulu guys. Jadi ketika kamu bilang bahasa Jepang itu susah, terus-menerus kamu bilang itu susah, mungkin karena kamu tuh nggak suka. Karena kamu harus, you have to love what you do guys, baru kamu bisa melakukannya dengan mudah. Bener nggak? Bener nggak? Nah ini Setuju. nih, ada 1 testimoni hidup. Ada Alka. Alka, kamu sastra Jepang kan? Iya betul. Emang suka Jepang? Suka. Tuh guys, gampang nggak bahasa Jepang? Gampang. Gampang yang penting dong. suka dulu aja. Yang penting suka dulu aja. Mau gampang. Sebenarnya kalau misalkan mau susah mau gimana pun juga kalau suka pasti gampang semuanya. Tuh, dengerin guys, kalaupun sesusah apapun, misalnya katakanlah bahasa Jepang tuh, kanjinya susah banget ya, atau mungkin grammarnya susah banget karena beda sama bahasa Indonesia, tapi karena Alka suka, langsung jadi gampang. Apa yang bikin kamu pertama suka sama bahasa Jepang? Apa ya? Ya kayak semua orang sih paling Anime. Ya, so do I. Sama-sama banget ya teman-teman, jadi anime, lagu-lagunya. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian udah suka, aku yakin itu bakalan bisa jadi apa ya namanya ya? Pendorong motivasi kalian belajar jadi lebih giat lagi. Jadi sukai dulu guys bahasa Jepangnya. Seperti Alka. Seperti Teteh juga. Iya betul, seperti aku juga sama sastra Jepang juga guys. Oke deh, kalau gitu untuk video sharing kali ini mungkin sampai sini dulu ya. Nah buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau Manda atau Alka share video baru buat kalian. Oke deh, kalau gitu Manda pamit. Alka pamit. Kita bakal bertemu lagi di video berikutnya. Mata nih. Bye-bye. Oke. Cek. Oke. Dicoba ya. Ya coba. Azab. Yeay. Penyebabnya adalah, kok penyebab sih? Oh iya sih, penyebab juga bisa sih.